Kita tidak dapat mengendalikan badai, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita menavigasi di dalamnya. Dengan fondasi yang kuat, kita bisa tetap tenang dan fokus, bahkan di tengah badai terbesar sekalipun. Pikirkan emosi seperti api. Api dapat memberikan kehangatan dan cahaya, tetapi jika tidak terkendali, ia bisa membakar dan menghancurkan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menjaga api emosi kita tetap terkendali, sehingga kita bisa menggunakan energi itu untuk hal-hal yang positif dan tidak membiarkannya merusak hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kendali atas pikiran dan emosi adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoik, kita bisa belajar untuk tidak hanya menghadapi, tetapi juga mengatasi tantangan emosional yang datang dalam hidup kita. Mari kita jelajahi 6 prinsip kuat dari filosofi Stoik yang akan membantu kamu mengendalikan emosi, hidup dengan lebih bijaksana, dan menemukan ketenangan dalam setiap situasi. Bersiaplah untuk menggali lebih dalam, menemukan kekuatan tersembunyi, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Pertama, jangan biarkan cinta menguasai dirimu. Cinta adalah perasaan yang luar biasa, seperti air bagi tanaman. Tanpa cinta, kehidupan kita akan terasa hampa. Namun, jika cinta terlalu intens, itu dapat merugikan kita. Cinta yang berlebihan dapat membuat kita kehilangan arah dan merasa lemah. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, seorang filsuf Romawi kuno, cinta yang terlalu besar adalah penyakit, dan kita harus berhati-hati agar tidak terlalu jatuh cinta pada seseorang. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dalam cinta. Filosofi Stoik mengajarkan keseimbangan emosional dalam cinta. Kita harus mencintai dengan bijak, menghargai hubungan tanpa kehilangan kendali diri. Saat kita memahami cinta dengan bijaksana, kita dapat menjaga keseimbangan dalam hubungan, tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, dan memahami bahwa cinta sejati juga melibatkan iman dan hubungan dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan praktisi Stoik, cinta akan alam semesta adalah berkas cahaya yang menembus segala sesuatu. Tanpa cinta, kehidupan adalah bayangan gelap. Mari belajar mencintai dengan bijak, seperti tanaman yang tumbuh baik karena mendapatkan air dan sinar matahari yang cukup. Dengan begitu, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam cinta yang seimbang dan bermakna. Kedua, jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang membawa energi negatif. Sebuah perumpamaan dari kehidupan sehari-hari dapat membantu kita memahami pentingnya memilih lingkungan dan teman dengan bijaksana. Bayangkan Anda adalah seorang pohon, dan lingkungan serta teman-teman Anda adalah tanah di mana Anda tumbuh. Jika tanah tersebut subur dan kaya akan nutrisi, Anda akan tumbuh kuat dan berbuah lebat. Namun, jika tanah tersebut tandus dan tidak subur, pertumbuhan Anda akan terhambat. Para ilmuwan percaya bahwa manusia adalah makhluk yang unik karena mampu menerima saran. Saran-saran positif memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi pikiran dan tubuh kita. Mereka merangsang potensi terdalam di dalam diri kita, mengeluarkan kemampuan-kemampuan tersembunyi yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih progresif, bersemangat, dan bahagia. Orang-orang yang selalu bersikap positif adalah seperti matahari. Dimanapun mereka berada, kehadiran mereka mencerahkan segala sesuatu di sekitarnya. Sebaliknya, orang-orang yang selalu membawa energi negatif dalam kehidupan adalah seperti bulan. Kadang penuh cahaya, kadang redup, selalu berubah-ubah dan tidak bisa diprediksi. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa ikan busuk akan merusak ikan lain di sekitarnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya memilih teman dan lingkungan dengan bijaksana. Jika kita terlalu sering berada di sekitar orang-orang yang selalu negatif, mereka dapat secara tidak sadar merampas impian kita.
Secara perlahan namun pasti, kita bisa kehilangan identitas kita dan menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Untuk menerapkan prinsip ini, cobalah untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekitar Anda. Temui orang-orang yang memiliki pola pikir positif, tujuan hidup yang jelas, dan semangat yang tinggi. Mereka akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk terus berkembang. Ingatlah, sikap kita sangat menentukan segalanya. Karakter kita adalah kunci takdir kita. Ketika kita mengubah sikap kita, maka masa depan kita pun akan berubah. Setiap karakter yang berbeda akan menciptakan pribadi yang berbeda pula. Dalam perjalanan mencapai kehidupan stoik yang kita inginkan, ingatlah bahwa negativitas tidak hanya mempengaruhi pikiran kita, tetapi juga menguras energi dan semangat kita. Tetaplah kuat dalam iman dan carilah dukungan dari Tuhan. Dia akan selalu membimbing dan melindungi kita dari pengaruh negatif di sekitar kita. Ketiga, menetapkan batasan untuk melindungi diri. Dalam interaksi sosial, penting bagi kita untuk menetapkan batasan pribadi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara diri kita dan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Romawi kuno Seneca, batasan adalah batasan pribadi yang bertujuan untuk melindungi diri sendiri, menentukan sejauh mana orang lain dapat masuk ke dalam hidup kita, dan memperluas kesadaran diri. Dengan menetapkan batasan, kita tidak hanya melindungi diri, tetapi juga mengekspresikan nilai-nilai kita. Setiap hubungan memerlukan ruang di mana kita bisa menjadi diri sendiri. Namun, terkadang orang lain mungkin melampaui batasan yang telah kita tetapkan. Dalam situasi seperti itu, penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi negatif. Sebagai contoh, bayangkan Anda bekerja sebagai pekerja lepas. Suatu hari, Anda menyadari bahwa Anda terus bekerja lembur tanpa waktu untuk keluarga. Tanpa menetapkan batasan yang jelas, Anda mungkin cepat merasa lelah dan kehilangan keseimbangan dalam hidup. Menetapkan batasan adalah langkah yang penting. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, untuk menjaga keseimbangan dalam hidup, kita harus belajar mengatur waktu dengan bijaksana. Anda mungkin memutuskan untuk tidak lagi menerima pekerjaan tambahan setelah jam kerja. Hal ini tidak hanya untuk melindungi waktu pribadi Anda, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Dalam banyak ajaran agama dan filsafat, pentingnya menetapkan batasan pribadi juga ditekankan. Dengan menetapkan batasan, kita juga menunjukkan rasa cinta dan hormat terhadap diri sendiri, karena Tuhan telah memberikan kita rasa nilai diri dan martabat. Dengan menetapkan batasan, kita belajar untuk menghargai dan melindungi diri sendiri, sejalan dengan ajaran filsafat stoik dan nilai-nilai agama. Ini adalah langkah yang penting untuk menjaga ketenangan, menghindari emosi negatif, dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Keempat, berhenti terlalu peduli pada pendapat orang lain dan mengurangi tingkat empati kita. Sebagai manusia, kita cenderung terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap kita. Namun, hal ini dapat membuat kita kehilangan jati diri dan terjebak dalam usaha untuk memenuhi harapan orang lain. Kita mungkin merasa lelah dan stres karena mencoba memenuhi standar yang tidak realistis, atau merasa tercekik oleh opini dan pandangan orang lain. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Sebagai contoh, daripada terpengaruh oleh setiap kata atau tindakan orang lain, kita sebaiknya fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang benar-benar penting bagi kita. Terlalu banyak empati juga dapat menjadi beban. Ketika kita terlalu memikirkan perasaan dan pengalaman orang lain, kita mungkin mengalami kelelahan emosional dan mental. Hal ini tidak hanya dapat mengganggu kedamaian batin kita, tetapi juga membuat kita rentan terhadap emosi negatif dari orang lain. Stoik mengajarkan untuk berempati secara bijaksana.
Artinya, kita sebaiknya memberikan empati dan perhatian hanya pada hubungan yang benar-benar penting dan berarti dalam hidup kita. Dengan cara ini, kita dapat menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian pada orang lain dan menjaga kesejahteraan emosional kita sendiri. Pisahkanlah emosi Anda dari emosi orang lain. Stoik mengajarkan bahwa kita harus belajar mengelola emosi kita dengan efektif, sehingga kita tidak terpengaruh oleh emosi negatif orang lain. Ini bukan berarti kita harus menjadi tidak peka terhadap perasaan orang lain, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mempertahankan kedamaian batin kita sendiri dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan mengurangi kepedulian yang tidak perlu dan mengelola emosi dengan baik, kita akan membangun jiwa yang lebih kuat dan lebih tahan banting. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, jangan biarkan pikiran Anda menjadi terbelenggu oleh pendapat orang lain. Dengan begitu, kita dapat hidup lebih bebas dan bahagia, tidak terikat oleh tekanan dan harapan orang lain. Kelima, menghindari drama dan konflik yang tidak perlu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang bisa menarik kita ke dalam drama dan konflik yang sebenarnya tidak perlu. Seperti kata Seneca, seorang filsuf Romawi kuno, kita tidak terganggu oleh hal-hal di sekitar kita, tetapi oleh pemikiran kita tentang hal-hal tersebut. Bayangkan situasi di tempat kerja di mana ada perbedaan pendapat antara Anda dan rekan kerja. Alih-alih langsung merespon dengan emosi, Anda dapat mengambil langkah mundur dan merenung sejenak. Dengan mempertimbangkan apakah terlibat dalam argumen tersebut akan membantu mencapai tujuan jangka panjang Anda dapat memilih untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian batin Anda. Konflik dan drama seringkali terjadi di luar kendali kita dan membawa dampak negatif. Namun, dengan menjaga pikiran tenang dan fokus pada nilai-nilai serta tujuan yang benar-benar penting bagi kita, kita dapat mengatasi konflik dengan lebih baik. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang filsuf Stoik, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi bagaimana kita menanggapi hal-hal tersebut. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk menjalani hidup dengan prinsip-prinsip yang teguh dan tenang, seperti gunung yang kokoh di tengah badai. Ingatlah, tidak ada yang bisa membuat kita kehilangan ketenangan kecuali kita mengizinkannya. Oleh karena itu, pilihlah untuk menjaga keadaan jiwa kita agar tetap tenang dan tegar, menjauhi konflik dan drama yang sia-sia. Dalam menghadapi konflik dan drama, kita juga dapat merenungkan kata-kata Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, yang mengatakan, jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara bagi dirimu sendiri. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam pola pikir negatif yang bisa memperburuk situasi konflik. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang berpotensi memicu konflik, penting untuk berhenti sejenak dan merenung. Apakah terlibat dalam argumen ini benar-benar diperlukan? Apakah itu akan membantu mencapai tujuan jangka panjang kita? Seringkali, jawabannya adalah tidak. Dengan memilih untuk tidak terlibat dalam drama yang tidak penting, kita sebenarnya melindungi kedamaian batin kita dan menjaga kestabilan mental seperti gunung yang teguh di tengah badai. Ingatlah, tidak ada yang bisa membuat kita kehilangan ketenangan kecuali kita mengizinkannya. Pilihlah untuk menjalani hidup dengan prinsip Stoik, menjauhi konflik dan drama yang sia-sia, dan tetap menjaga keadaan jiwa kita agar tetap tenang dan tegar. Keenam, menjaga perasaan dan pandangan kita untuk diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang mempengaruhi emosi dan pandangan kita terhadap dunia. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh filsafat Stoik adalah menjaga perasaan dan pandangan kita untuk diri sendiri. Hal ini tidak berarti kita harus menutup diri dari dunia atau tidak berkomunikasi dengan orang lain.
Namun, prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada tanggapan orang lain dalam mengelola emosi dan pandangan kita. Sebagai contoh, bayangkan jika seseorang mengalami kesuksesan besar dalam pekerjaannya. Sebagai bentuk berbagi kebahagiaan, dia memutuskan untuk berbagi kabar baik tersebut kepada teman-temannya. Namun, salah satu temannya merespons dengan iri hati dan mencoba merendahkan pencapaian tersebut. Dalam situasi seperti ini, prinsip menjaga perasaan dan pandangan untuk diri sendiri mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh reaksi negatif orang lain. Kita tetap bersikap tenang dan tidak membiarkan perasaan negatif mengendalikan tindakan kita, sehingga kita tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini. Dengan menjaga emosi kita tetap dalam kendali, kita dapat menjaga pikiran kita tetap tenang dan tidak terganggu oleh peristiwa eksternal. Ini membantu kita untuk tetap fokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini, daripada terpengaruh oleh tekanan atau pendapat orang lain. Komunikasi tetap penting dalam hubungan antar manusia, namun kita perlu bijak dalam memilih waktu dan cara untuk berbagi perasaan dan pikiran kita. Berbagi dengan orang yang benar-benar kita percayai dan pahami dapat memberikan dukungan dan pemahaman yang kita butuhkan tanpa harus khawatir tentang reaksi negatif atau penilaian dari orang lain. Dalam menghadapi situasi yang menantang, kita dapat mengambil contoh dari tokoh-tokoh seperti yang terdapat dalam sejarah, seperti filsuf Epictetus yang mengatakan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi segala situasi, sehingga kita tidak terbawa arus emosi negatif yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, prinsip menjaga perasaan dan pandangan kita untuk diri sendiri dapat membantu kita untuk tetap tenang, fokus, dan berpikir jernih dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Hal ini juga membantu kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini, tanpa harus terpengaruh oleh tekanan atau pendapat orang lain. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada gelombang emosi yang menghantam keras. Kadang-kadang, emosi tersebut begitu kuat sehingga kita merasa seperti terombang-ambing di lautan badai. Namun, seperti kapal yang kuat dan stabil, kita dapat belajar untuk tetap tenang dan fokus di tengah-tengah badai emosi tersebut. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak hanya mengendalikan emosi, tetapi juga mengubah cara kita merespons emosi tersebut. Sebagai contoh, jika kita marah, Stoik mengajarkan kita untuk tidak meledak-ledak dalam kemarahan, tetapi untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan energi emosi kita untuk hal-hal yang positif, seperti menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kendali atas pikiran dan emosi adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin.